Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang DC lapangan yang baru saja dipecat, baru saja keluar dari perusahaannya dan mengungkapkan rahasia DC lapangan tersebut. Ini sangat spesial sekali ya videonya. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini ada postingan dari Mas Musawa Irmadaf. Dia bilang, chattingan dari mantan DC aku laku wilayah Jakarta. Ternyata gajinya nggak UMR. Waduh, gajinya nggak UMR. Ya, DC lapangan gitu. Nah, kita zoom dulu, kita langsung baca saja di sini. Jadi, DC lapangannya ini bernama Randi. Nah, dia bilang, lapangan bang bukan deskol tapi depkol. Oh, mungkin di atasnya ini dia tanya, atau Mas Musawaf ini tanya, DC apa bang? DC lapangan atau bukan? Atau DCWA gitu ya. Nah, ternyata Mas Randi ini DC lapangan. Oke, nah selanjutnya, oh bagian lapangan, banyak yang galbay ya bang. Lalu dia balas, iya pakai aplikasi internal gitu bang, semua data nasabah di aplikasi internal. Jangankan yang galbay, yang alamatnya palsu juga banyak bang. Waduh, ya ternyata sudah magalbay banyak alamat yang palsu. Kok bisa ya alamat palsu tapi galbay? Gimana itu saat pengajuannya? Bukannya nggak bisa gitu ya. KTP dan GPS-nya harus sesuai dengan posisi saat itu ketika pengajuan gitu ya. Tapi ternyata banyak yang alamatnya palsu. Apakah pakai fake GPS atau lain-lain? Saya nggak tahu gitu ya. Kalau Raja Galbay saya ya itu pakai alamatnya yang asli. Saya itu nomor kantornya asli, alamat rumahnya asli, nama asli, pokoknya semuanya asli semua. Tidak ada yang palsu ketika saya itu minjol. Nah, yang terpenting itu bukan asli atau palsunya, tapi mental kitanya. Mau asli, mau palsu. Kalau mentalnya kuat, ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, data palsu pun pasti akan kepikiran. Nah, jadi yang paling penting adalah mentalnya gitu. Oke, nah kita lanjut dulu. Oh gitu, gajinya UMR apa kagak bang di aku laku? Nah, DC ini bilang, gaji kagak UMR. Gaji pokok atau gapok cuma buat transport doang. Gedenya di bonus capai target. Sistem target 3 kali berturut-turut kagak tembus dipecat. Wah, ternyata 3 kali berturut-turut kagak tembus dipecat. Ini ya. Nah, jadi memang benar adanya yang namanya DC lapangan pinjol itu tidak akan selamanya menagih Anda. Ya, tidak akan selamanya menagih Anda. Kita berbicara dari sisi yang lain dulu. Ya, Anda jangan bayar selama 3 bulan. Otomatis DC lapangan tersebut akan dipecat. Ya, 3 kali berturut-turut. Nah, setiap target itu kan per bulan. Ya kan, targetnya gimana nih bulan ini, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, Anda tidak perlu bayar lagi DC tersebut. Lalu pastinya DC itu dipecat ya. Nah, sebenarnya tanpa dipecat pun, tanpa tidak target pun, seorang DC lapangan itu pasti akan keluar dari perusahaannya. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa DC pinjol kalau sudah 3 bulan tidak target, maka akan dipecat. Ya, nah jika kita sudah mengetahui hal itu, kita tinggal bilang ke DC lapangan yang datang, tidak ada mas, tidak ada, mohon maaf. Misi kita adalah membuat DC lapangan ini dipecat. Oke ya, jadi selama 3 bulan kita harus bilang nggak ada terus ke DC lapangan tersebut. Karena setelah DC lapangan ini dipecat, perusahaan ini akan mencari pengganti dari DC lapangan tersebut, namun membutuhkan waktu yang lama. Proses rekrutmen itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Maka dari itu solusi dari didatangi DC lapangan adalah bilang, maksudnya gini, win-win solution gitu ya. Anda seorang DC lapangan, nih dengarkan ya, kalau ada DC lapangan yang lagi nonton video saya yang ini, Anda DC lapangan itu, Anda itu sudah tahu Anda akan resign. Oke. Nah, jadi di sini bukan kita posisinya jahat ya. Bahkan Anda pun ingin resign ketika sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bekerja di situ. Tidak akan selamanya. Anda hanya ingin mengambil gajinya saja, ya kan? Jadi win-win solution. Oke. Sangat simpel sekali sebenarnya. Nah, saya ingin meluruskan dan memberikan prinsip kepada Anda semua yang mau galbay maupun sudah galbay. Oke. Pinjaman online itu bukan bos Anda dari perusahaan Anda. Ya. Hanya karena pinjol ini sudah memberikan Anda uang, bukan berarti Anda menjadi budak pinjaman online itu. Oke. Anda bukan budak pinjaman online. Ya.
Rp2 juta dari pinjol bukanlah angka yang pantas untuk Anda memberikan harga diri Anda. Ya, bahkan 30 juta dari pinjol bukanlah angka yang sesuai untuk Anda menjadi budak mereka. Oke, apakah harga diri Anda hanya 30 juta? Hah? Murah sekali seperti itu, ya. Oke, mereka pinjol-pinjol ini tidak menghidupi Anda. Oke, Anda tidak hidup karena pinjol. Ya, Anda dari kecil sampai besar emangnya pakai uang pinjol? Kan bukan. Ya, uang pinjol berbeda sifatnya dari gaji Anda. Ya, Anda diberikan uang oleh pinjol, namun harus dikembalikan dengan bunga yang tidak masuk akal, penagihan yang sadis, ya, merendahkan harga diri Anda. Oke, berbeda dengan bekerja. Uang gaji Anda sepenuhnya milik Anda dan Anda tidak perlu mengembalikannya dengan bunga beserta admin-adminnya, tidak perlu, ya. Anda gaji Anda 5,5 juta, 6 juta, 7 juta, itu hak Anda, tidak perlu dikembalikan. Beda dengan pinjol. Ya, oke. Uang pinjol adalah jebakan untuk menguras semua yang Anda miliki. Ya. Pinjol memberikan uang kepada kita semua tanpa menganalisa beban dan kemampuan bayar kita. Ya kan, itu faktanya ya. Pinjol itu mencairkan semua dana-dana ya kepada kita semua tanpa menganalisa beban, kemampuan bayar kita gitu ya. Seperti ngegaca. Anda tahu gacha? Kalau sering main game tahu ya gacha itu ya contohnya gitu ya. Contohnya di pinjol gacha itu seperti ini ya. Pinjol meminjamkan uang kepada kita semuanya gitu. Tidak peduli mau banyak yang macet, mau tidak ya. Pinjamkan semua, cairkan semua ya. Karena sifatnya sebenarnya gacha. Oke. Dari sekian ribu orang yang dipinjamkan dana ya, pasti ada yang rela menjual rumah, mobil, motor, tanahnya, emasnya untuk melunasi semua pinjol-pinjolnya. Ya. Dan orang itu ya semakin bagus skor kreditnya. Nah, ini ya, semakin bagus skor kreditnya ya karena sudah menjual semua yang dimiliki, oke, ya. Lalu skor kreditnya bagus ya dan semakin banyak pinjol yang menawarkan hutang kepada orang tersebut. Semakin banyak badan pembiayaan yang promosikan hutang-hutang kepada orang tersebut. Oke, orang tersebut karena sudah tidak punya apa-apa lagi, ya, akhirnya menerima semua hutang-hutang itu, ya, sampai orang itu tidak punya harta lagi, ya. Solusinya pinjam harta saudara, pinjam BPKB saudaranya, pinjam sertifikat tanah bapak ibunya saudaranya, ya, yang pada akhirnya gagal bayar juga, ya, yang akhirnya tetap dimaki-maki, diludahi, disebar datanya, dipermalukan oleh DC pinjol, ya. Betapa sakit hatinya orang yang merawat pinjolnya itu, ya. Makanya Anda tidak usah merawat-rawat pinjol Anda karena ujungnya sakit hati, ya. Apalagi sampai jual motor, jual rumah, ya. Bahkan Anda itu menghabiskan uang yang bukan Anda punya gitu, ya. Bukan harta yang Anda miliki, Anda menghabiskan harta yang bukan milik Anda gitu ya. Pinjam ke saudara hanya untuk bayar pinjol, nggak dipinjemin berantem. Gila nggak Anda? Ya, itu sudah nggak sehat. Ya, Anda sampai berantem ke orang lain, ke teman Anda, ke saudara Anda untuk bayar pinjol, tapi teman Anda nggak ngasih gitu ya. Dengan alasan tidak setia kawan, bukan tidak menganggap saudara sendiri gitu ya. Itulah ya. Dari sana sini, dari sudut manapun, dari sisi apapun, pinjol itu bencana gitu ya. Oke ya. Anda kira pinjol itu meminjamkan banyak uang ke kita, apa alasannya sih? Ya, seperti uang gratis gitu kan. Kita tidak bekerja, ya kan, tidak punya pekerjaan tapi dapat uang gitu ya. Tidak ada teori seperti itu. Ya, orang harus bekerja untuk mendapatkan uang, ya kan. Elon Musk aja yang udah kaya, ya, Anda tahu Elon Musk ya, yang beli Twitter itu masih aja kerja setiap hari ya. Ini nggak kerja, nggak punya pekerjaan, nggak apa, dicairkan dana ya. Dengan mudahnya dicairkan dana tanpa jaminan, tanpa survei.
Nah, apa alasannya kalau bukan untuk menggaca Anda? Ya, pasti ada salah satu korbannya gitu ya, jual hartanya. Wah, terus gitu. Oke ya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan pada diri Anda bahwa Anda bukanlah budak pinjol hanya karena pinjol ini memberikan Anda uang. Oke? Anda punya harga diri. Anda punya hak sebagai manusia, ya. Dan handphone Anda itu adalah hak Anda sepenuhnya. Ya, tidak ada satu orang pun yang berhak atas handphone Anda kecuali Anda. Oke, jika Anda ingin menghapus pinjol Anda, hapus. Ya, jika Anda ingin mengganti nomor Anda, ganti. Jika Anda ingin ganti WA Anda, ganti. Ya, itu semua adalah hak Anda. Oke, jangan lupakan hak-hak Anda sebagai manusia. Oke, kalau bisa Anda yang mendominasi mereka. Ya, Anda itu mendominasi mereka. Ya, dominan gitu ya, seperti saya. Ya, saya yang memegang kendali atas semua pinjol-pinjol saya, bukan mereka. Ya, saya balik. Ya, kalau orang kebanyakan mereka itu dikendalikan oleh pinjol. Kalau saya mengendalikan mereka. Ya, saya tidak mau bayar pinjol, tidak akan saya bayar. Ya, ada yang komen kemarin ya, Mas barangkali lihat gitu ya. Wah, Raja Galbay ya sudah dapat fee dari YouTube, terus pinjolnya dibayar gitu ya. Nggak sama sekali. Ya, saya tidak dan belum pernah dan tidak akan pernah ya membayar pinjol saya. Oke ya. Nah, peganglah hak-hak dan kendali atas semua kehidupan Anda. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.